untuk Kak Mary di sore hari ini, untuk menyampaikan cerita untuk adik-adik sekalian. Adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau kami bangga memiliki Engkau Allah yang begitu luar biasa bagi kami. Engkau Allah yang sungguh dahsyat bagi kami. Pemeliharaan Tuhan begitu sempurna atas hidup kami, sehingga di sore hari ini kami masih boleh sehat, kami masih boleh bernafas, kami masih boleh kuat, semuanya karena cinta dan kemurahan Tuhan bagi kami. Di kesempatan sore ini kami akan belajar bersama-sama cerita firman Tuhan. Biarlah Engkau Allah memberkati kami semua. Setiap telinga yang mendengarkan cerita firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik yang luar biasa, bagaimana kabar sore ini? Pastinya kita semua ada di dalam lindungan Tuhan, kita semua sehat dan kita semua diberkati oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, di saat sore hari ini Kak Mary mau membawa cerita untuk kita semua dengan judul cerita yaitu burung-burung membawa makanan untuk Elia. Sekali lagi ya, burung-burung membawa makanan untuk Elia. Nah, adik-adik, cerita yang akan Kak Mary sampaikan di saat sore hari ini terdapat di dalam 1 Raja-Raja pada pasal yang ke-17 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Nah, adik-adik, Elia dia adalah sahabat karib dengan Allah. Elia ini dia sangat mengasihi Tuhan, sehingga Tuhan memelihara hidup Elia di saat Elia menghadapi masalah. Dia takut dengan seorang raja yang akan berbuat jahat kepada Elia. Nah, adik-adik, apa yang dilakukan oleh Elia? Elia dia datang kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, dia memohon pertolongan kepada Tuhan supaya Tuhan dapat menolong Elia. Nah, teman-teman, di saat Elia berdoa, dia memohon kepada Tuhan Yesus. Tuhan mendengar permohonan dari Elia. Tuhan mendengarkan apa yang menjadi permintaan daripada Elia. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, waktu Elia dia memohon pertolongan kepada Tuhan, dia meminta supaya Tuhan tidak menurunkan hujan pada kurun waktu yang lama, atau dalam tahun itu Elia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan tidak menurunkan hujan. Wah, adik-adik, ternyata permohonan oleh Elia ini didengar oleh Tuhan. Dan pada waktu seorang raja namanya Raja Ahab, dia mau berbuat jahat kepada Elia, dan firman Tuhan datang kepada Elia. Firman Tuhan berbunyi begini, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Elia, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Nah, adik-adik sekalian, waktu firman Tuhan ini datang kepada Elia, Elia langsung pergi dan dia mendengarkan perintah Tuhan. Dia pergi ke tepi sungai Kerit dan dia berdiam diri di tepi sungai Kerit. Adik-adik sekalian, di tepi sungai Kerit ini tidak ada makanan. Di tepi sungai Kerit ini tidak ada toko-toko, tidak ada warung-warung atau kios-kios
kios yang menjual makanan. Nah, adik-adik, kira-kira Elia ini dapat makanan dari mana ya? Ya, seperti temanya tadi, burung-burung membawa makanan untuk Elia. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus dia mengirimkan burung untuk mengirimkan makanan untuk Elia. Nah, burung ini namanya burung gagak. Jadi pagi hari burung gagak datang membawa makanan. Dan sore hari burung kembali datang membawa makanan. Makanannya itu berupa roti dan daging. Nah, setiap hari pagi dan sore burung gagak ini datang dan membawa roti dan daging kepada Elia, sehingga Elia ini dia tidak merasa lapar, adik-adik, karena sekalipun dia tinggal di tepi sungai Kerit, tetapi Tuhan senantiasa memelihara Elia, karena Elia ini dia bersahabat karib dengan Tuhan. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, waktu Elia dia berdiam diri di tepi sungai Kerit, dia makan roti dan dia makan daging dan air minumnya ternyata adik-adik dia minum dari sungai Kerit tersebut, karena airnya itu hanya ada di sungai Kerit itu, adik-adik. Jadi Elia ini dia tetap terpelihara hidupnya. Setiap hari dia masih boleh makan roti, dia masih boleh makan daging, dia masih boleh minum air dari sungai Kerit. Itu adalah kasih Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang begitu dahsyat dan begitu luar biasa kepada Elia. Adik-adik yang terkasih, kenapa ya sampai Tuhan itu dia selalu memberkati Elia? Siapa yang tahu? Ayo, kenapa sampai Tuhan itu dia senantiasa memberkati dan melindungi Elia? Karena Elia ini dia hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dia hidup takut akan Tuhan. Dan Elia ini dia mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh hatinya. Dia bukan hanya dengan setengah-setengah hati, tetapi dia mengasihi Tuhan itu dengan sepenuh hatinya. Sehingga Allah itu tetap memelihara Elia sekalipun dia hidupnya harus di tepi sungai Kerit. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana supaya hidup kita senantiasa diberkati oleh Tuhan? Bagaimana supaya hidup kita senantiasa dilindungi oleh Tuhan? Adik-adik, kita harus percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita, jangan setengah-setengah hati. Kalau adik-adik pergi ke sekolah minggu, adik-adik pergi beribadah, adik-adik kalau pergi ibadah itu, beribadah itu harus sungguh-sungguh, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh, mendengarkan cerita dengan sungguh-sungguh, dan kita harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan, karena hanya di dalam Tuhan kita akan mendapatkan keselamatan. Hanya lewat Tuhan Yesus saja adik-adik kita bisa masuk di dalam kerajaan surga. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, kita percaya bahwa ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan menolong hidup kita. Tuhan Yesus akan menyelamatkan hidup kita, dan Tuhan Yesus akan memberikan pertolongannya kepada kita di saat kita berada dalam keadaan yang sulit, di saat kita berada dalam keadaan yang duka cita,
kita, Tuhan senantiasa memberikan sukacita itu di hati kita, dan Tuhan senantiasa memberkati hidup kita sehingga kita memiliki damai sejahtera itu di dalam hati kita. Nah, adik-adik, kita mendengarkan cerita di sore hari ini tentang bagaimana Allah memelihara hidup Elia dan bagaimana Allah sangat peduli kepada Elia, dan di saat Allah memberikan pertolongan kepada Elia, pertolongan Allah tepat pada waktunya. Adik-adik sekalian, biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan setiap hari kita jangan lupa untuk kita berdoa, jangan lupa kita bersyukur kepada Tuhan, jangan lupa kita memohon kepada Tuhan lewat doa kita, lewat ibadah kita, lewat pujian kita, penyembahan kita, dan lewat doa-doa kita kepada Tuhan Yesus, sehingga hidup kita semua diberkati oleh Tuhan Yesus. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan di saat sore hari ini bisa memberkati kehidupan daripada adik-adik semua. Biarlah kita semua semakin hari kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, kita semakin menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan Yesus dengan sepenuh hati kita. Demikianlah cerita firman Tuhan yang oleh Kak Mary bagikan buat kita semua di saat sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Menutup cerita kita di saat sore hari ini, Kak Mary mengajak kita semua berdoa untuk menutup kebenaran firman Tuhan sore ini. Semua lipat tangan dan tutup mata, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan bersama-sama. Kami boleh belajar bersama-sama melalui kebenaran firman Tuhan, bagaimana Allah begitu peduli akan kehidupan Elia, Allah begitu peduli akan kehidupan kami juga. Kami bersyukur Tuhan kalau kami memiliki Engkau Allah yang begitu luar biasa, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami, Engkau Allah yang terus memberkati hidup kami. Biarlah Engkau memberkati setiap anak-anak yang sudah mendengarkan cerita di saat sore hari ini. Biarlah cerita firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Selanjutnya Kak Mary akan serahkan kepada Kak Lius. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.